Ganja komplit. Tuh Aceh terkenal dulu. Kopi baru-baru. Bicara kopi itu bicara dua ilmu. Sains dan seni, sama kayak mata koin ya. Ambil satu. Kunyah terus. Lu pelajari kali ini. Tahan terus sampai hilang rasa pahitnya. Kan gua ambil gambar situ, bilang. Ambil gambar situ, Bang. Kenapa, Bang, katanya? Aku yang punya, kenapa? Bilang. Kopi enak, mau kau seduh pakai alat apapun tetap enak. Kopi nggak enak, mau kau akali pakai alat apapun tetap nggak enak. Nah sekarang kau tengok kopi nih, tahu nggak dia sedang bilang apa tuh? Mati kau mikirnya kan? Karena saya penganut filsafat barat gitu. Hobi mempelajari ilmu satanis itu. Sekte. Saya jual kopi ini bukan main-main, nyawa tuh. Kenapa saya bilang nyawa? Mau dengar ilmunya? Boleh. Tapi siap dosa kalian. Jadi kita sudah berada di tempat ngopi yang ekstrim. Di samping saya ada petani dan apa tadi Bang, tukangnya. Di samping kanan saya di sini ada pembuat rumah juga. Kenalan dulu Bang. Kan Tono, Dilin, Mahmud ya. Oke Kerap namanya. dipanggil Sahru. Nah, jadi Bang Tono dan Bang Sarul ini pemilik Bang istilahnya Bang ya. Kalau pemilik bukan juga pemilik kan gitu. Karena kalau milik ini milik, dia tidak akan untuk orang lain kan gitu kan. Tapi dia saat ini kita pakai itu kan gitu. Kelak dia akan diwariskan apa namanya? Nggak tahu kan? Kalau nggak sanggup pikir nggak usah kita pikir. Oke, api kita lihat api aja Bang, kita lihat api Bang. Aceh terkenal dengan kopi Bang. Jalan. Bukan kopi punya. Oke. Kopi baru-baru. Apakah ini akan disensor? Tuh Aceh terkenal dulu. Kopi baru-baru. Untuk menutupi berita. Pulang deh. Kopi itu sebenarnya di Aceh bukan konsumsi. Itu banyak orang salah kaprah. Kopi itu kultur, budaya. Kalau orang mungkin di Eropa, di Amerika minum kopi itu untuk jamu ya, doping. Mau pergi kerja, one shot espresso. Tapi kalau di Aceh itu kultur. Makan nasi pakai telur, minumnya kopi. Makan Indomie goreng, minumnya kopi. Makan pisang goreng, minumnya kopi. Makan kodok-kodok, minumnya kopi. Bukan air putih kan? Bakar. Makan ganja, minum kopi. Lo takut sama disensor atau tidak ini? Kalau zaman dulu mungkin pas komplit mau nembak lah minum kopi dulu. Tunggu, jangan kita serang dulu, kita minum kopi dulu. Jadi kopi itu kultur sebenarnya di Aceh itu, di budaya. Nah, maka kayak di warung kopi di Aceh itu yang paling kayak besar kan di Banda Aceh misalnya iya, kan. Bang. Jadi zaman dulu kopi itu dijadikan sebagai media untuk orang berdiplomasi, diskusi, tukar pikiran, jual beli, transaksi itu. Medianya kopi, karena hanya dengan kopi ini orang bisa ngobrol santai. Kalau dengan ganja santai, makanya dirubah tuh. Jadi karena ganja nggak efektif, maka kopi yang dibumbingkan. Kopi itu bisa jadi sesuatu cairan yang merefleksikan nilai spiritual seseorang. Jadi beda dengan alkohol. Kalau alkohol buat orang tuh beringas. Beda dengan kafein. Beda dengan kopi tuh. Dia lebih kayak misalnya gini, orang mau berpikir keras, tapi laju darahnya lambat. Nah, didoping lah dia dengan kafein itu. Jantungnya tertekan, darahnya lancar, oksigen ke otak jalan, otaknya makan. Ketika otaknya makan, maka yang diobrolkan pun akan cerdas dan punya bobot. Ngerti ya? Jadi itu hubungan dia kultur tuh, tapi penjelasannya tuh ada ke sains tuh. Sebenarnya mereka membangun sebuah kultur, tapi tanpa sadar mereka sedang meramu sebuah sains tuh. Berarti kalau bisa dibilang kalau mau pintar minum kopi. Enggak juga, banyak orang bodoh minum kopi. Malah banyak yang minum kopi itu terbodoh tuh banyak. Karena kan aspek kopi ini orang minum kopi banyak. Ada yang lagi putus cinta habis minum kopi, melupakan itu. Ada yang mau berpikir berat, minum kopi. Malah ada yang mau nembak cewek minum kopi dulu biar dia relax kan gitu, biar bisa berpikir. Jadi banyak aspek. Kalau di kopi itu, kalau dalam sektor bisnis pasarnya, dia ada 8 pasar tuh. Peminum, penikmat, pengamat, penongkrong, peselfie, pemburu IP, pengikut, wisatawan. Saya mungkin yang paling terakhir tadi disebut. Pemburu wifi. Banyak wifi gitu Bang. Bahkan di Aceh itu ada kulturnya gini. Oh nih obrolannya pasti nggak panjang nih. Udahlah, aku pesan pancung aja tuh. Bang, pancong sabuh apa? Gitu. Kopi pancong satu ya. Jadi kopinya setengah. Karena orang bisa ngukur obrolannya tuh. Oh ini nggak lama-lama kali nih obrolannya nih. Banyak ini Bang yang saya mau tanya nih Bang. Salah satunya kapan ini Bang terbentuknya Galeri Kopi Indonesia Bang?
galeri ini terbentuk 2009. Itu masih dalam angan-angan tuh. Oh, masih dalam otak, Bang. Tapi sudah terbentuk di dalam angan-angan tadinya, bukan dunia nyata. Suatu saat bermimpi punya lahan dengan konsep forest, hutan, tropikal kan gitu. Anjing kok nggak laku kopiku pun nggak apa-apa lah gitu. Yang penting natur. Punya tempat yang mimpi merefleksikan diri gitu kan. Baru terrealisasi itu 2016 setelah saya terpilih menjadi duta kopi Gayo tuh. Ternyata Bapak ini jadi duta ya, Yang dilabelin oleh AICE, Association International Exported Coffee itu, pada acara lelang kopi dunia di Gayo. Yang adakan langsung tuh Badan Ekonomi Kreatif. Sekarang Kemenparekraf kan. Belumnya duta wisata juga 2013 dan 2011. Jadi 3 kali jadi duta wisata. Berarti fotonya begini-begini. Tapi saya jarang Selempang enggak. Tapi dulu ikut-ikut kayak itu bukan untuk nyari stage sih sebenarnya, bukan nyari panggung dan ketenaran, nyari uang sebenarnya. Karena hidup ini realistis. Sudah itu, Bang. Dalam arti kan hadiahnya gede nih kan, lumayan nih buat ganti ban motor nih kan gitu. Ikut menang gitu. Jadi dari 2016 Bang ya. Untuk 2016. Nah, idealismenya sebenarnya dulu nggak ada ngebentuk kedai sih sebenarnya. Targetnya tuh dulu buat majalah sebenarnya, majalah kopi. Jadi kayak aku udah terpilih nih jadi duta kopi kan gitu. Apa nih kontribusiku untuk Gayo nih? Gayo udah milih aku nih jadi duta kopi nih kan gitu, orang-orang yang milih aku, dan aku sudah terpublikasi bahwa aku duta kopi. Aku harus buat sesuatu yang baru nih gitu. Nah, garap lah namanya Indonesian Coffee Magazine. Apalagi di Gayo itu industri hulu hilirnya lengkap. Ada farmingnya, processingnya, roastingnya, brewingnya, cuppingnya, bahkan sampai trading dan brokernya ada di Gayo tuh. Ada banyak data yang bisa diolah tuh untuk majalah kan gitu. Nah, udah gitu awal 5 kampus nggak tamat dulu karena si bakar ban. Nah, bakar ban pegang tua. Betul, Bang. Kacau. Karena saya penganut filsafat barat gitu. Hobi mempelajari ilmu satanis itu. Sekte. Pesan kita ada di Sehingga membuat dosen-dosen saya nggak pernah sepemikiran dengan saya tuh. Karena kalau orang-orang mungkin bertanya, apa itu fikih Bu, apa itu ini? Kalau saya bertanya, apakah Anda Islam Pak? Saya bilang itu genre-genre pertanyaan saya tuh. Apakah Anda Islam? Islam, apa yang menandakan Anda Islam? KTP itu status, 2 kalimat syahadat itu syarat. Apa yang menandakan Anda Islam? Anda ke masjid itu budaya Pak, gue bilang. Apa itu sebenarnya? Sholat Pak, gue bilang. Setuju nggak sholat? Oh betul katanya. Cuman pertanyaan Bapak udah ada sholat ke kemarin? Sholat, yakin Bapak satu pun nggak ada tinggal? Gitu. Ada tinggal subuh, berarti Bapak belum Islam. Belum meninggalkan sholat. Terus kamu Islam? Enggak Pak, saya Fir'aun Pak. Ampun. Saya nggak berani mengakui diri saya ini Islam Pak. Malu saya mengakui diri saya Islam. Status saya aja Islam Pak. Karena ketentuan yang seharusnya saya kerjakan itu belum saya kerjakan, maka saya juga mengakui diri saya belum Islam. Gue bilang. Nah, salam dulu kita Pak, sama-sama belum Islam. Saya suka belajar ilmu-ilmu yang kayak gitu. Iya. Lebih logik gitu kan. Realistik sains atau ilmu itu. Terus menjadi sebuah profesi yang memalukan tuh apabila orang Gayo anaknya jadi petani. Ngerti nggak? Bapak udah jadi petani, kok jangan jadi petani tuh. Harus di atas petani lah. Anjing juga bapak gua gitu memang. Nah, habis itu sadarlah gue kan. Ku tengok, ku pelajari waktu itu bos main Mardigu dan pengusaha-pengusaha lain ya kan. Rata-rata pebisnis ini sukses dari sektor pertanian. Sawit, kelapa, pinang, pinus, getah kan. Ada lah aku tengok dokternya biasa-biasa lah aja kan. Yang punya pulau, yang punya kebun sawit. Kan gitu. Yang punya pesawat jet, punya tambang. Jarang tuh gue tengok tuh kepala dinas punya pesawat jet. Tapi kalau kita tengok tuh sawit, tidak mungkin kan diperiksa KPK. Wajar sawitnya 500 hektar. Wajar punya mobil jet, punya Lamborghini dia. Nah, disitulah aku sadar, ternyata aku baru ingat bahwa tidak ada satupun guru SD ku yang mendoktrin siswanya menjadi petani. Siapa jadi polisi? Saya Bu. Siapa jadi tentara? Saya Bu. Siapa jadi dokter? Saya Bu. Ada nggak satu guru yang nanya, siapa jadi petani? Jadi secara sisi lain ini petani dilihat kayak apa? Ya, disampingkan lah. Sombong kali guru tuh kan. Agak pendek ilmu guru tuh sebenarnya. Nah, situ aku ukur tuh, berarti kualitas ilmu guruku tuh belum sampai dulu tuh. Mereka tidak bisa membaca future tuh untuk siswanya tuh. Tak bisa membaca masa depan siswanya tuh. Iya kan? Iya.
Atau apakah memang negara ini mendesain itu dari awal tuh? Sepertinya kayak Biar orang anak-anak petani yang pintar tuh nggak boleh jadi orang sukses tuh kan. Terakhir udahlah aku bilang sama bapak, nggak sanggup lagi aku kuliah, aku bilang. Terus mau ngapain? Kita ada tanah nggak? Aku bilang. Jadilah 1 rantai 2 rantai pun nggak apa-apa, aku bilang. Untuk apa? Aku mau berkebun. Aku bilang. Serius kamu mau berkebun? Serius? Sekolahmu mana? Nggak mau sekolah, aku mau berkebun. Aku mau belajar bertahan hidup dengan apa yang kutanam gitu. Jadi ya kalau aku lapar besok aku tanam ubi lah. Aku pengen makan yang sambal-sambal besok aku tanam cabai lah. Gitu caranya. Nah, terakhir serius kata bosku, serius. Nah disitulah bosku tuh nunjukin lahan tuh kebun. Tanah kan. Ukurannya luas tanah tuh tangan dia tuh nunjuk tuh 180 derajat. Dari sono, ompol sono, tanahmu semua gitu. Wah, cek, enggak dulu, bilang gitu kan. Oke juga bapak. Terakhir bawa parang. Aku ada sisa duit waktu itu, aku beli singso. Jadi kebun kami itu bekas peninggalan konflik. Nah, zaman dulu situ tembak-tembakan lah pokoknya di lahan-lahan itu kan, dekat kebun kami itu. Jadi harus ditinggalkan. Udah lama itu ditinggalkan dan pohon-pohon di kebun kopi itu sudah tumbuh gede-gede, besar-besar itu, udah seginilah sebesar area. Kemudian beli singso dan muger. Muger itu kita buang badan ke tengah hutan. Jadi ya hari-hari berteman dengan monyet, dengan ular, kadang-kadang lewat macan akar, sesekali lewat gajah. Nah, itu 6 bulan buang badan ke tengah hutan di ketinggian 1900 mdpl tuh. Wah. Dingin itu bang. Sebulan kok nggak usah mandi di sana, nggak bau badanmu. Iya. Buang badan ke sana, ya aku bawa gitar, aku bawa buku, bawa pulpen, kadang-kadang lukis, kadang-kadang aku nulis puisi, kadang-kadang belajar ilmu satir dan sebagainya, baca-baca buku, kemudian kadang bermain musik, tapi sambil nyangkul, sambil bersihin hutan. 6 bulan aku muger, tebangin pohon kayunya yang udah tumbuh itu, yang kecil-kecil. Nah kayunya aku bawa turun ke rumah nih. Bawa turun, Saprul, ajan, bawa turun. Nah 6 bulan selesai, aku buat bar kecil di depan rumahku nih. Jadi biar ilmu-ilmu kopiku yang udah aku kumpulin dari 2009 itu nggak hilang, ngerti nggak? Minimal. Jadi dulu 2012 sampai 2013 aku buka kopi shop di tengah kota, kopi shop ke-9 di Aceh Tengah. Dan anak muda pertama tuh yang punya kopi shop pribadi. Berarti orang-orang tua dulu yang punya bang? Gimana? Ya orang tua lah. Nah orang tua semua. Kemudian 2013 aku mundur, bukan bangkrut, meredam ego nih. Karena orang-orang waktu itu gerilya tuh bangun kopi shop dengan gaya interior, wifi, live music. Ya aku pikir that is not a coffee shop tuh. Itu hanya tempat nongkrong tuh bagi aku. Sedangkan aku waktu itu buka kedai kopi shop, waktu itu ada 8 meter panjang dinding kedaiku tuh, segi 4 kan gitu. Jadi dinding belakang, dinding kanan 4 meter itu penuh dengan buku semua. Ada 1000-an buku tuh. Jadi itu taman baca, kemudian tempat anak-anak seniman berdiskusi, ada juga yang kadang-kadang ngeles gitar di situ. Tempat kayak gitu. Dan ngopi, no wifi itu. Ya, kemudian bergeser budayanya orang gerilya, orang buat kopi shop kan. Oh, ini nggak bisa nih, bilang aku mundur nih. Mundur, tarik aset, jualin sebagian, itulah modal muger. Nah, tadi tak beli singso 2016 tuh kan, jadi pelanggan-pelangganku kan masih banyak. Nah, yang aku dulu pelatih tari, aku pelatih musik, pelatih teater juga, pemain suling, aku main biola juga, main cello juga ya, main djembe, main tabla dulu. Semua bang yang ajari. Maksudnya... Aku hobi belajar, jadi kalau orang sakau sabu, aku sakau ilmu tuh. Sakau ilmu. Jadi udah belajar. Ya gitu. Udah belajar. Ini harus gue korek otaknya nih. Ini harus gue ambil ilmunya nih. Itu. Caranya tuh nggak gimana misalnya. Misalnya nih kayak motong timun nih, kok nggak pandi kan? Potong aja salah-salah depan orang yang pandi tuh. Nanti dia pelajari. Nggak kayak gitu, motongnya bodoh. Ya kayak mana pinter. Kan ilmunya. Itu caranya lah tuh. Kemudian buka bar kecil-kecilan. Jadi untuk aku ngopi tuh, ngopi-ngopi depan rumah. Teman-teman datang nih rumah. Aku nggak pernah nampak lagi C. Jadi dulu dipanggil orang aku C. C.
Cegu. Ceru. Oh, Ceru. Namanya kan Sahru. Dipanggil Ceru karena dulu di kedai kopi yang pertama namanya Cek Coffee. Oh. Jadi dipanggil C. Mana C? Ya, kan jadi kayak vibe-nya tuh asik ke pelanggan sama kita kan gitu. Jadi sampai sekarang tuh pelanggan lama manggil C. Enggak pernah buka lagi C katanya. Ya itulah kayak mana mau aku bilang bertekak kita tengah kota sana dengan pola kayak itu kalah lah aku bilang. Pemur wifi. Pemur wifi. Terus balik ke rumah. Nah 2016 tuh gila-gila Instagram tuh. Ya sosmed ya bang. Oh, Instagram naik-naiknya tuh. Instagramnya bal bang. Ya. Nah ada fitur tanda lokasi. Nah disitulah orang tuh tanda lokasi kan integratednya ke Google Map. Ya. Nah orang tetap tekan lokasi dari tempat datang cewek. Ya kan bang betul nih apa namanya kedai kopi gitu ya. Betul bang. Pan matikan mesin itu dulu. Matikan aja dulu, besok aja roasting. Oh, betul gue bilang. Karena zaman itu kan mak lagi ada duit nih. Tapi cuma ada kopi kak gue bilang. Udah nggak apa-apa bang. Yang penting foto. Karena aku tempatku udah aku desain. Oh iya. Dindingnya dari pelak sepeda, mejanya meja bekas. Otentik bang. Iya. Bangke Vespa dulu Cup 70 jadi meja gitu kan. Mesin jahit dulu sini. Singer mereknya bang. Tombol merah power tuh kurang. Apinya dulu matiin. Matiin. Kan dia matiin apinya kan. Matiin apinya dah biarin dingin dulu. Bukain mulutnya tuh. Udah gitu. Orang foto-foto nih. Nah, dulu jual kopinya gini, tumbuk dulu. Tumbuk. Tumbuk. Bijinya ditumbuk. Ada tumbuk nanti jual tubruk cuma. Gula pun enggak ada. Yang kasar itu bang. Iya. Tubruk. Cara zaman memang. Nah, ternyata kekurangan itu menjadi sebuah nilai kelebihan di dunia maya. Unik bang ya, unik. Wah ini penyajiannya macam sebagai terus. Udah mati kan anjing karena nggak ada grinder aja aku pakai kayak ini aku bilang. Ngerti nggak? Iya bang. Ada grinder dari tadi aku giling nih. Oh keren. Awak ini pedagok nih, abu keringat kita nunggu. Palamu keren. Kemana udahlah kan orang bayar kan. Udah gitu lama-lama banyak kawan-kawan mbak tamu nih bule orang proyek kopi bawa ke sini main ke sini. Adik aku senang masak samjing kan aku lebih hobi masak daripada masak kopi sebenarnya lebih suka masak aku masakin samjing dulu kan makan tradisional buat barbecue dulu kan karena sebelumnya aku jual burger dulu di kota habis itu makin lama makin rame nih makin datang orang travel makin banyak harus tambah tempat nih kan gitu ekspansi enak juga duitnya nih kan gitu zaman itu enak enggak duit akhir udahlah lah terusan sampai sekarang nah, yang ngeri itu buat nama dulu pertama tuh ya nama ini maksudnya kenapa harus galeri bang kenapa bukan framing atau apa ya aku kan basicnya bukan seniman lah tapi aku orang tertarik dengan nilai-nilai seni itu karena kok dibilang seniman nggak ada satu alat musik yang aku pure pandai itu nggak ada betul-betul mahir tuh betul-betul berskill atau apa gitu enggak tapi semua bisa tuh yang suling bisa saksofon aku pegang bisa gitu. Nah melukis aku bisa gitu tapi nggak pure gitu ngerti nggak kalau disuruh orang skate aja realis nggak bisa aku nggak bisa main surrealis tuh. Jiwanya berarti punya jiwa seni kan nah aku pengen nama ini menggambarkan diriku tuh tapi tak meninggalkan si kopi itu di dalam diriku juga. Nah, bicara kopi kan bicara algoritma tuh, banyak algoritmanya tuh. Roastingnya lah, penjemurannya lah, ultraviolet, mineral lah kan gitu. Pupuknya, ZA-nya, daya tanam, perawatan, pangkas, ilmu semua tuh kan. Ya aku pikir dulunya pertama bukan galeri kopi tuh, Buntul Kopi. Karena lorong Buntul. Oh, namanya terangkat dari lorong Buntul. Pertama. Terus bosku itu ada nama panggilan juga, Utan Cike namanya. Cike itu bahan untuk buat tikar tuh. Apa ya? Tembikar. Oh, tembikar. Nah, ya. Itu Cike namanya. Dibuatlah nama bos, Utan Cike, nama panggilan, nama keren di tongkrongan gitu namanya. Kok nama aslinya kan Salmi. Jauh sekali. Iya kan? Udah gitu. Ubah lagi nih. Jadi Utan Kopi cuman. Hutan kopi. Utan ya. Utan. Utan Nusa Gayo dia, tapi artinya hutan, hutan kopi. Habis itu kurang enak nih itu kurang gimana ya kurang
dapat kurang dapat kurang kan? anjing lah gitu namanya. Ya kan? Kayak anjing. Patokannya memang selalu anjing, Bang. Ya harus anjing itu. Iya. Karena kita kalau mentalku gini, aku jangankan kalah, seri aja aku nggak mau tuh. Jangankan kalah. Iya, kalau seri harus ulang gitu. Harus menang. Kalau nggak usah tanding maku gitu. Itu mental tuh istilahnya. Maka di bisnis pun kayak itu. Tiba-tiba ada lawan, aku buat harga sekian, bilang, kok jangan merusak harga lah, nggak peduli aku bilang, kau mau mati mau nggak, penting aku cari duit, bilang. Awak butuh, misalnya orang Nggak ada toleransi. ya mana ada urus, saya dia jual 15.000, awak jual 10, jangan aku jual harga kayak gitu, mati aku gitu. Ya kalau kau merasa hebat sebagai pembisnis, jual 9.000 lah, gitu. Kan gitu. Ya logikanya awak aku ambil untung sedikit, tapi pelangganku banyak, aku bilang. Kayak gitu logikanya. Kalau apalagi ini. Kalau kau mampu saingin lah, aku bilang. Bisnis itu turunin lah harganya. Ya, turunin lah. Jadi dia mau hancur mau nggak peduli aku. Nah itu dia. Sebenarnya itu buruk sebenarnya. Tapi itu mental bisnis. Beda dunianya ketika berkawan dengan berkompetitor kan. Kompetitor. Mana tadi kita cerita? Ini Bang, galeri nama galeri. Nama. Galeri itu kan. Terakhir berdiskusi dengan kawan-kawan nih. Kira-kira apa ya? Ya Gayo ini kan udah punya kebun, juga punya nilai historikal sejarah juga di perkopian kan. Kemudian industri hulu hilirnya semua ada di Gayo, ya kan? Misalnya kalau di Jawa misalnya ya paling kayak belajar barista doang, kebun pun nggak semua daerah gitu. Kemudian ada yang daerah pertanian tapi rosternya nggak ada. Ya ada yang kurang lah Bang. Salah satu misalnya kayak ya Gayo itu kapas pertama di Indonesia itu dari Gayo, orang Gayo itu Pak Juandi. Itu salah satu guru saya juga belajar. Ya, jadi kan kayak mafianya juga ada di sini gitu. Lengkap lah tokenya yang mulai dari yang kecil sampai yang gede. Mulai dari toke yang pakai kereta, pakai becak, pakai mobil Rubicon, pakai macam semua ada gitu. Ya aku pikir Gayo itu kayak sebuah tempat yang kompleks. Ngerti nggak? Jadi ibaratnya gini nih, aku ibarat datang keluar melihat Gayo itu seperti sebuah museum pameran lukisan atau pameran karya, pameran karya-karya industrial misalnya. Jadi galeri itu kan tempat barang jadi. Ya untuk dipamerkan Bang istilahnya. Ya kan barangnya udah jadi tuh, bukan diolah kan. Nah aku pikir Gayo itu seperti itu. Orang-orang datang tuh udah bisa menikmati di tahun itu. Bukan melihat lagi, oh Gayo lagi bangun-bangun kopi shop nih. Oh Gayo lagi gencar-gencar bangun gudang kopi nih. Enggak kan? Semuanya udah siap, tinggal dilihat. Orang yang packaging aja yang belum ada. Paham. Ngerti nggak? Itu maksud galerinya tuh. Jadi ya Gayo itu seharusnya tuh udah jadi hajinya kopi Indonesia, Mekahnya kopi Indonesia tuh. Jadi kalau lo orang kopi belum ke Gayo, belum naik haji lo di kopi itu. Penyematan tanda gelar penikmat kopi harus di sini diambil Bang. Kalau jargon di Instagram tuh, kalau di galeri kopi ini kayak sebenarnya aku tuh terkena kreak di Instagram tuh. Orang palak mah gue tuh. Jadi kayak lo barista lah. Ya, barista. Kenal gua nggak kenal. Kalau lo belum kenal gua, lo baru orang kopi. Anak kemarin lo. Kreak, ngamuk Bang. Jadi itu kayak profile, ngerti nggak? Stereotip orang begitu terdengar kabar bahwa sehebat apa dia tuh, si anjing tuh. Datang lo orang ke sini. Begitu duduk, oh rupanya nggak kayak gitu orangnya. Tapi jadi ya jurus marketing sih sebenarnya. Menarik Bang. Strategi ya kan? Jadi kayak kok udah ke Takengon? Udah ke galeri kopi? Udah jumpa sama yang punya belum? Belum ke galeri kopi kok. Udah dimaki belum sama dia? Belum jumpa kok sama dia, belum bicara kok berarti sama dia. Makanya awak negor dia nggak peduli tadi. Iya, kaget cek. Oh, kayaknya saya salin nih. Kan gua ambil gambar situ, Bang. Boleh ambil gambar situ, Bang. Kenapa Bang katanya? Aku yang punya, kenapa? Aku bilang. Jangan kan net pernah aku share di sini. Net TV itu. Datang bawa kamera, berdiri stand, ngerekam terus awak lagi ngebar nih. Jangan ambil gambar Bang, gue bilang. Kenapa gitu? Aku masuk rumah Bang boleh keperkosa istri Abang, gue bilang. Minta izin aja nggak boleh kan? Minta izin aja nggak boleh tuh. Apalagi nggak minta izin kan gitu. Ya betul. Sikapnya tuh. Maaf yang Bang tadi Bang. Itu aman tuh. Tapi sudah komunikasi berarti ya. Jadi besok saya kalau di bisnis tuh kayak minuman itu kan ada dia lahan olah. Itu ada isi dapur lah, dapur orang. Jadi itu ada kayak misalnya tiba-tiba nggak boleh diekspos tuh. Kadang-kadang tiba-tiba cok lagi buat lewat kecoa tuh. Masuk videomu misalnya. Padahal kita sendiri nggak minta tuh. Lewat tiba-tiba tuh misalnya.
Jadi ada hal kayak gitu yang harus diantisipasi. Nah, secara kode etik gitu. Pik mana deh? Pik nama dia. Gale. Nah, Indonesianya. Nah, ujungnya ini. Nah, Indonesianya itu dasarnya dari, jadi dulu ada namanya LTA 77 di Banda Meriah. Apa itu, Bang? Itu lahan percontohan pengembangan varietas kopi dari seluruh dunia. Dikembangkanlah dulu di Gayo. Nah, cuman masa konflik dulu itu udah angus. Itulah tak terbakar. Lahannya hilang. Ada lahan yang hilang, kemudian kantornya juga hilang gitu. Orang-orangnya pun mungkin ada yang hilang, tapi nggak tahu kita. Nah, ini istri. Agak. Dia yang hilang kayak gitu. Nah, cuman masih ada beberapa pohon literatur di situ, pohon percontohannya. Jadi kayak Australian, Marakatura, Yellowcatura, SLN, Hibrid dari Timor, Amarelo, Heirloom, Tipika, Ateng Super, apalagi ya. Kabarnya di dunia itu 3.000 varietas. Indonesia punya 2.000. Di Gayo ada 1.700. Setengahnya sudah bukan lebih setengah, dari 70%, Bang. Lebih dari setengahnya varietas kopi katanya itu, tapi dia datanya nggak baku. Nanti kalau salah disalat kan gitu. Kita pun dengar cerita turun-turun kan gitu. Karena tidak tertulis dia. Ya aku pikir kalau begitu adanya, kemudian aku riset kebun kuning aja ternyata ada 8 tuh varietas. 8 varietas. Nah, disitulah ternyata orang Gayo ini tanpa sadar sedang menanam emas tuh. Jadi kekuatan kopi Gayo itu is not consistent character, tasty and aromatic. Jadi kalau misalnya cuma kita gigit cabai rawit, rasanya cabai rawit kan. Tapi kalau ada cabai rawit, ada cabai panjang, ada cabai kering, ada cabai sekali ulek semua. Pedasnya pasti aneh-aneh tuh. Perbandingan ya kan? Ada varian ya. Begitulah kopi Gayo tuh. Makanya kopi Gayo itu dianggap orang lu Ajinomoto-nya kopi-kopi dunia tuh. Untuk penyedap. Karena kan hanya Ajinomoto satu-satunya bumbu yang semua rasa ada. Iya kan? Manis, asin, asam, pahit ada di Ajinomoto. Nah, penyedap. Itu nanti disensor iklan. Oke. Nanti iklan. Aduh, lupa kalau lagi record, Bang. Iklan Royco nanti nggak masuk. Oke. Ya aku pikir Gayo itu punya dari setengahnya koleksi dunia. Ya balik lagi, sudah seharusnya Gayo itu menjadi pustakanya kopi Indonesia, bahkan mungkin dunia. Itu dasarnya tuh berani aku bilang bahwa buat namanya Galeri Kopi Indonesia, karena Gayo itu ada galerinya kopi-kopi Indonesia. Ngerti ya? Paham. Jadi bukan karena namanya Galeri Kopi Indonesia orang datang, loh mana nih puntangnya, mana nih balinya, mana nih floresnya. Bukan itu maksudnya. Varian, Bang. Varian. Hampir seluruh varietas kopi di Indonesia tuh ada di Gayo. Jangankan yang ada di Indonesia, yang ada di Afrika, Robustanya Taiwan, kemudian apa lagi itu yang katanya Geisha Abyssinia itu dari kerajaan Abbasiyah tuh, punya Turki. Aku punya 2 jenis lah gitu, AB7 sama AB3-nya tuh. 2 genetik aku punya. Ya kan? Kan itu. Jadi ketika Indonesianya itu ada dalam satu daerah, kok aku harus koleksi kopi dari lain, Pak lain gitu. Contoh misalnya kayak kopi Papua itu kan rata-rata Yellowcatura tuh. Yang manjatnya harus, yang metiknya harus kayak manjat pohon kopi. Jadi kopi itu bisa sampai 10 meter tuh, 7 sampai 10 meter tuh tingginya. Karena budidaya pertanian maka dia dikerdilkan. Jadi kopi itu konsepnya makin tinggi pohonnya, makin banyak cabangnya, makin sedikit buahnya. Makin pendek pohonnya, makin sedikit cabangnya, makin banyak buahnya. Karena mineral-mineral itu disuplai ke buah, bukan ke pohon. Itu dia konsepnya. Berarti semakin kerdil pohon-pohon kopi ini mineralnya dapat, Bang. Ya, ini tahun 2000-an ini tingginya masih 3 meter. Jadi metiknya itu pakai tangga. 2008, 2007, 2005-an lah habis tsunami, masuklah pembudidaya pertanian. Jadi kayak misalnya gini, 2010 Kopi Gayo itu menang Cup of Excellence di Bali, itu juara 1 dunia tuh dengan cupping skor 8,85 tuh nggak salah. Skor tertinggi 2000. Nah itu naiknya Kopi Gayo. Otomatis dengan naiknya Kopi Gayo di event itu kan kepo para buyer kepo. Wah gila nih Gayo nih lagi naik nih, yuk pesan. Jadi kita bisa punya produk keren nih di bar kita nih. Jadi mau buyer datang kan, quantity nggak terpenuhi. Gimana cara quantity ini bisa memenuhi kebutuhan buyer? Dan lihat dari sumbernya, ya, didoping, Bang, ya. Pohonnya tuh didoping tuh, dipres tuh. Ya masuklah pembudidaya pertanian, penyuluh-penyuluh ke desa-desa, baru mulai.
nebang, mendein, ngerdilin. Ya. Nah, itu dia sampai dua ada lahirnya Mateng Super tuh. 1,8 bulan tuh dia ada berbuah. Kalau ini kopi zaman nih. Kopi Indo dulu nih. Jadi orang ambil bibit ke kebun kami dulu. Berapa maksudnya kalau panennya berapa bulan ya? Setahun dia 2 kali. Setahun 2 kali. Ini kan berbunga nih. Nah, ini bunga ini nanti untuk bulan 11. Buah yang sekarang ini kan ada buah yang hijau tuh. Itu akan matang di bulan 4. Sekarang bulan 2, 3, 4. Di bulan 4 dia udah matang. Berarti pengelolaan kopinya di sini langsung di sini. Ada kopi yang dari kebun kita nih. Kok kopi yang kebun kita itu namanya di bar tuh namanya Golden Cloud. Nah, Golden Cloud itu sudah dapatnya dari waktu saya naik Panantrong 1600 mdpl jam 5 pagi. Kemudian saya lihat genangan awan samudranya tuh menutupi kota Takengon. Kemudian jam 6 pagi itu mulai keluar matahari Golden. dengan warna oranye menyinari itu awan itu. Jadi, warna kuning keemas-emasan. Itu makanya saya kasih namanya Golden Cloud. Mewah tuh kan. Nah, begitulah saya menghargai karya kakek saya ini. Nah, kopi saya ini ditanam sama kakek saya tuh. Mantap. Nah, berarti karakter namanya tuh memang terbentuk pada saat itu ya. Ya. Lihat awan, lihat matahari. Wah, ini bisa nih buat Asik nama merek ini. kopi kebun. Ya. Asik lah. Terus Bang, ini saya mau tanya-tanya juga. Kan tadi ini sudah dari nama Bang, sejarah nama, sejarah kopi juga tadi ada beberapa Bang. Apa pembedanya dia Bang? Pembedanya dari kopi-kopi lain? Oh, Apa? Bisa dikit kalau Bang. beda, ya aku pikir kok semua kopi itu sama sih. Semua kopi itu sama dan nggak ada kopi itu yang nggak enak. Semua itu enak. Balik ke penikmatnya sendiri kan. Ya mungkin ente suka makan mie goreng, saya nggak suka. Kan gitu. Nggak bisa diklaim bahwa semua orang harus makan mie goreng. Ya gitu. Jadi ada kopi yang nggak enak. Sebenarnya bukan nggak enak, belum cocok aja untuk lidah Anda tuh. Jadi kok bagaimana caranya membuat itu cocok? Ya pilih kopi-kopi yang lain. 3.000 loh kopi di dunia tuh, masa Anda berharap dengan sekali coba tuh bisa cocok? Ya kan, begitu juga dekat sama cewek tuh. Masa ya cewek pertama yang kita coba langsung bisa nikah tuh? Semua butuh pendekatan kan? Semua ya walaupun ada yang bisa nikah langsung jumpa pertama, tapi itu ada masalah juga kan? Menyesuaikan kan? Saling mencocokkan sama-sama lain. Ya, aku pikir kopi juga begitu. Bukan berharap karena Anda tidak pernah minum kopi lalu minum kopi seruput pertama itu berharap membuat kopi itu langsung bisa menyamankan lidah Anda tuh. Anda tuh nggak berpikir tidak adil, ego kan di dunia ini. Kopi itu juga makhluk hidup loh. Nah, maka yang membuat kopi itu mungkin bedanya di kami ya perlakuan. Ya, saya berani tantang tuh ya, mungkin Galeri Kopi Indonesia tuh lebih memberikan perlakuan daripada kedai-kedai lain tuh. Yakin aku. Ini ya, langsung, kopi shop lain tuh kebanyakan pelangnya ya kopi shop, dalamnya lemon tea, jus pokat, dimsum. Bukan kopi shop ya kan? Awak pesan kopi cemek 80.000, P60 50.000, P6 drip 30.000, apa lagi tuh? Sipon 100.000. Sampai kadang-kadang aku tanya sama barisnya, kalian jual kopi apa jualan alat kopi? Mesinnya. Masa kopi yang sama diseduh dengan alat yang berbeda, harganya kok beda? Masa iya, Anda beli mesin 100 juta, 50 juta, 30 juta, 5 juta, rasa kopinya bisa beda. Padahal dengan kopi yang sama. Logis dong. Masa kopi yang sama diekstrak pakai mesin 100 juta, rasanya rasa anggur. Pakai mesin 50 juta rasa jambu. Pakai mesin 3 juta rasa cabai. Mungkin nggak? Nggak mungkin kan? Nah, itu logikanya. Jadi dengan biji kopi yang sama. Iya. Orang-orang beli mesin mahal tuh karena kalah gengsi aja dia, takut diolok makawan sampingnya kan itu. Harus yang bermerek. Iya, maka datang dari Kopi Indonesia biar nengok itu mesin double group kita tuh. Double group. Oten Bang ya, Oten. Merek lagi jangan disebut. Nanti saya blur. Ya kan? Dari bulan 3 ada satu mesin itu bulan 3 terakhir aku beli mesin bulan 3, bulan 4 aku beli. Sekarang udah bulan 2. Berarti berapa tahun itu? Hampir setahun ya? Setahun pas. Setahun pas. Sudah 48.000 cup itu. Satu mesin. Kalau diuangkan sekitar setengah M lebih tuh. Uangnya. Modal mesin 5 juta. 5 juta Bang. Bisa ngasilin setengah M lebih. Terus mesin yang harga ratusan juta bisa nggak ngasilin segitu? Pulang kita bikin. Ya, logikanya gini. Kopi enak. Mau kau seduh pakai alat apapun tetap enak. Kopi nggak enak, mau kau kali pakai alat apapun tetap nggak enak. Masa ya kau beli kopi cacat harga 50.000 sekilo, beli mesin Black Eagle, dari mesin Black Eagle itu akan keluar kopi yang harga 50.000 itu seperti kopi harga 200.000 sekilo. Logis nggak?
Iyalah. Tering. Masa iya beli Corolla DX berharap larinya kayak Ferrari? Nggak mungkin kan? Iya. Itu dia. Bahan Jadi bakunya orang-orang seperti itu tidak belajar dasar-dasar kopi itu. Maka kalau dituntut mereka bisa dituntut. Undang-undang perlindungan konsumen tuh. Saya jual kopi ini bukan main-main, nyawa tuh. Kenapa saya bilang nyawa? Nah, mau dengar ilmunya? Boleh. Tapi siap dosa kalian. Siap menerima dosa kalian dengar ilmu. Mudah-mudahan lebih banyak amalku, Bang. Itu dulu kalau mau dengar aku kasih tahu. Udah, Bang. Mau Ya. Bang. Mau lah. Oke. Ada beberapa warung X, Ya. dia menjual kopi itu kadar kopinya itu sudah mengandung karbon Karbon. dan karsinogen. Itu Karena masih di roasting pakai drum minyak itu. Bawahnya pakai batok, untuk matang sampai hitam berkilat. Karbon dikonsumsi dalam tubuh jadi racun. Karsinogen konsumsi dalam tubuh kanker otak. Nah, ada lagi kopi ya over fermented atau over ekstraksi, dia misalkan sampai kayak jadi kecap, dia kental, nauzubillah tuh bisa jadi fenol tuh. Oke. Ngerti ya? Saya udah tahu ilmunya kan? Saya jual nih kopinya nih. Mengandung unsur zat yang merugikan tubuh manusia nih. Karena dalam Al-Quran itu nggak ada dibilang vodka, kontrol itu haram, nggak ada. Segala sesuatu zat yang merugikan tuh. Air putih pun bisa haram, nasi pun bisa haram. Kalau itu merugikan. Iya, ngerti ya? Paham dulu analoginya ya? Nah, saya jual lah kopi yang mengandung zat-zat berbahaya ini tadi. Atau merugikan tubuh orang. Duit yang saya terima halal apa haram? Itu pertanggungjawaban saya jual kopi itu di situ. Jadi kalau mengingat ilmu itu sebenarnya mau saya tutup warung ini. Tapi apalah daya, perut butuh makan. Sempak robek harus diganti kan gitu. Bedak istri harus dibeli kan gitu. Suami punya kewajiban kan gitu. Nah, ngeri nggak? Maka bagi yang tidak tahu bagaimana, jangan dikasih tahu. Karena kalau kita kasih tahu itu, dia akan tutup warungnya. Lalu berapa orang yang kehilangan pekerjaan, berapa anak istri yang anaknya berhenti sekolah, istrinya akan berhenti masak tuh. Nah, saya berani bongkar itu harus punya solusi. Solusinya nggak ada, saya punya. Karena rezeki bukan saya ngatur. Saya ajarkan dia buka kopi shop yang benar gini. Orang datang tentu nggak? Ya, Belum tentu, karena kopi itu di Aceh menjadi budaya. Bodoh amat kopi mumu specialty, mu seduh pakai ini, lu kopi pancung sabo. Kan tuh. Ngerti ya? Berarti kalau secara tidak sadar ini maksudnya yang kita lakukan, Bang, kanan surga, kiri neraka gitu, Bang. Ya, itulah bisnis kopi itu. Makanya aku bilang siap dosa kalian. Kenapa kalian dosa dengar ilmu nih? Yaitu kalau nggak kalian amalkan sama orang. Kalian melihat orang jual kopi karbon tapi nggak kalian bilang. Ay, rawan juga kalau kita tiba-tiba langsung datang di warkopnya orang, Bang, bilang begitu, Bang. Iya, makanya itulah kondisiku sekarang. Dosanya kan jalan terus nih, kan gitu. Karena kita tahu tapi nggak mengingatkan sesama muslim nih. Nah, caranya bagaimana menimpal itu? Ya berbagi ilmu seperti sekarang. Kalian besok bagi ilmu bermanfaat, tuh. Dosanya kan jalan satu, tapi ilmunya bercabang terus kan. Ya terbagi-bagi jari-jari ya, Bang. Jadi lebih banyak manfaat daripada mudarat kan. Nah, Gila. sampai situ itu ilmu kopi itu yang saya pelajari itu. Perhentian saya terakhir belajar ilmu kopi itu. Jadi kopi ini kayak lumpur hidup tuh. Makin kau pelajari, kau makin diserap ke dalam. Dan nggak ada jalan untuk keluar tuh. Itu ilmu kopi itu ya, ingat. Belum pernah aku lihat orang belajar kopi berhenti di tengah terus besok jadi tukang beko, kena mobil, nggak ada. Masuk terus ya dalam. Rata-rata buka kedai pasti. Kalau nggak salah satu sektor bisnis lah di kopi itu, entah jadi prosesor, entah jadi reseller, apapun itu. Nah, jadi Abang ini kayak sudah terlanjur masuk ke dalam, Bang ya. iya. Tinggal di sini kayaknya, Bang. SMA aku komputer, kuliah, sekolah. Masuk programmer, habis itu jaringan, habis itu multimedia, habis itu ambil jurusan bahasa Inggris, pariwisata. Apa hubungannya ke kopi? Nggak aku minta, tapi Tuhan kasih. Ini jalan. Barang dikasih, terimalah. Ya gitu. Betul. Nah, jadi ya, Kopi. ngeri ya. Nah, perhentian terakhir ilmu kopiku tuh, karena gini, makin dicari kopi enak ini makin nggak dapat, makin dicari kopi terbaik ini makin nggak dapat. Karena aku udah beli kopi ini misalnya, 2 juta nih bahan bakunya sekilo nih. Katakan kopi brand A nih kan gitu. Ku kasih sama kau di rumah biasa minum kopi yang disangrai pakai wajan tuh. Iya.
Datang aku bilang ini roasting pun harga mesin roastingnya 1 miliar nih gue bilang. Bijinya tok 2 juta. Aku kasih makon. Gak ada alasan kopi ini gak enak kan? Cupping skornya 9,0 nih gue bilang. Datang gue tadi yang minum kopi biasanya pakai wajan di Sangrai itu. Ya kan? Biasa gilingnya pun ditumbuk terus disaring. Ya. Mau kau minum, kau panasi air, kau siram, kau taruh gula, kau aduk. Itu kopi terenak di dunia bagimu. Aku tadi bawa secara standar tuh. Aku kasih, kau minum nggak? Nggak akan kau minum kan? Karena saya sudah punya rasa, Bang. Bukan, berarti di situ full ilmunya tuh. Gagal dia. Berarti nggak terbukti nih ilmu tertinggi kopi yang udah aku cari ini nggak terbukti. Awak udah habis uang ratusan juta untuk belajar ilmu kopi yang kayak gini. Ku bawa kopi ini mako. Yang budaya minum kopimu tadi seperti tadi tuh. Tumbuh. Kau terima nggak kopi itu? Nggak akan kau terima. Karena aku untuk mengatakan kopi itu baik, aku harus belajar cupping dulu, belajar sensori dulu, belajar di pack test dulu, baru aku tahu bahwa itu kopi yang terbaik. Ngerti ya? Baru di lidahku ini bisa mensensor tidak ada rasa cacat gitu. Begitu kopi itu kasih mako, apa rasanya? Kopi. Tapi bahasa ya itu frutinya tuh Ya, stone fruit. ada sweetnya. Floralnya tuh ya forest floral. Kok bodoh kali? Nggak bisa kan? Ya bisa, Bang. Betul. Berarti betul. gagal ilmunya ya. Betul. Nah, apa tuh ilmu tertinggi di kopi itu? Dan itu menjadi jargon sampai sekarang galeri kopi ini. Galeri kopi sampai mati tidak akan pernah menjual yang namanya kopi enak. Oh iya. Tapi kami di galeri kopi itu menjual kopi yang sehat. Karena kami percaya yang sehat itu sudah pasti enak, tapi yang enak itu belum tentu sehat. Wah, Kayak susu. dengan ilmu itu kita akan berhenti berdebat kopi, yang hanya kita tahu bagaimana cara menikmati. Nah, aku lebih suka mengubah kata enak menjadi kata nyaman. Nyaman nggak minumnya? Nyaman, nggak nyakitin lidah. Udah, enaknya bonus. Itu gift dari kopinya dan itu nggak bisa di-create oleh manusianya tuh. Karena itu milik si kopi itu. Masa mau dirubah? Ya. Masa ya ente lahir udah kulit hitam mau berubah jadi putih? Nggak bisa. Kalaupun berubah sebentar kan, nanti balik lagi hitam. Kembali lagi dasar, Bang. Udah hakikatnya tuh si kopi itu kayak gitu. Nah, kopi wine proses fermented mau dipaksa manis nggak bisa lah. Kecuali kau taruh gula, udah pasti asam. Jadi itu hak dia tuh. Nah, orang itu yang nggak banyak tuh tahu ilmu-ilmu kayak itu. Berarti kalau seumpamanya, Bang, kalau saya nih mau buat kedai kopi, jangan buat kopi yang enak. Cari kopi yang semua lidah rasa Ya, dapat. banyak orang kayak gini, buka kedai kopi datang pelanggan, oh nggak enak kopimu, besok ganti kopi. Dia nggak tahu ternyata pelanggan ketiga tuh bilang kopi itu enak. Nah, itu maksudnya lidah Iya kan? orang ini beda-beda, Bang. Lidah orang kan beda-beda. Nah itu makanya aku bilang, berarti nggak ada tuh kasta enak tuh di kopi sebenarnya nggak ada. Yang ada tuh nikmat dan nyaman, selesai. Enak itu Enak. garis dia merah. Nah, jadi enak nih kayak mutiara tuh udah pasti mahal kan. Jadi mahal itu sama dengan enak istilahnya. Itu persamaannya tuh. Nggak bisa dirubah dia tuh kan. Emang udah pasti mahal tuh berlian. Jadi jangan cari produk yang enak dari kopi itu, tapi carilah produk yang nikmat dan nyaman. Nyaman. Nikmat dengan nyaman itu beda. Enak itu berbeda dengan nikmat dan nyaman. Nah, dia kalau udah nikmat udah pasti nyaman tuh. Kalau udah nyaman udah pasti nikmat. Iya betul. Ya kan? Kayak kalian bisa taruh gantung dan emok gitu kan. Mak nikmatnya. Nggak ada orang ganggu, mak nyamannya gitu kan. Kita di pasan. Tapi kok gantung-gantung? Gantung-gantung orang ribut apa gitu. Wah, orang perempuan ngerumpi lah. Mak anjing nyantai pula. Bukan nikmat yang keluar anjing. Ya kan gitu kan? Anjing yang keluar. Ngerti ya? Ngerti kondisinya. Panjang sekali nih kita cerita, Bang. Apa lagi yang tanya-tanya apa ini? Kebetulan kita dapat duta kopi nih. Kadang-kadang aku cerita kayak sama orang, ya dia tetap bertahan bahwa mesin yang mahal itu bisa Menciptakan menghasilkan kopi kopi yang punya Tes. nilai tinggi dari sisi sisi sense-nya kopi tuh. Artinya nggak perfect taste, perfect aroma tuh. Bisa mengeluarkan dengan Harga yang mesin mahal tadi. Lalu aku kasih aku kasih kasus gini. Oke. Berarti mesinmu itu bisa buat kopi enak ya. Oke, saya aja lagi beranalogi nih saya bilang. Saya jemur kopi di atas aspal. Ya, dipijak-pijak anjing, pijak mobil tuh. Debu, saya sangrai pakai macam. wajan nenek saya tuh yang harga 15.000, bawahnya pakai kayu bakar, di roasting sampai hitam, sampai berminyak-minyak. Kemudian dia ekstrak pakai mesinmu yang harga 300 juta. Enak gak kopinya? Coba jawab. Enak gak? Mana ada enak? Gak bisa enak kan? Saya balikkan studi kasus lain.
Saya beli 90 plus harganya 2 juta sekilo. Gitu. Nah, Saya ekstrak pakai apa ya? Pakai rock press saja. oke. Ya, kayak rock press. Enak nggak? Oh, kadang nggak punya ditubro. Enak nggak? Enak. Enak. Jadi saya untuk minum kopi yang enak tuh nggak perlu beli mesin mahal. Bahan baku. Yang membuat kita harus minum kopi itu apa? Ya doktrin dan suges. Siapa yang punya pekerjaan itu? Ya perusahaan punya kopi. Karena mereka berpikir bagaimana mesinnya harus laku kan. Maka dibangun tren, dibangun gengsi, dibangun perlombaan. Bisa menciptakan ini, bisa Nah. menciptakan A B C D. Kayak goceng kalian gue bilang buat goceng gondok ayam terbang dah. Oh, ayam barista. Ya, barista. Kan buat ayam terbang kan. Goceng gondok. Love. Minum enggak pun untuk dipoto cuma. Kasihan kali kalian buat kedai cuma untuk dipoto. Bukan jual kopi kalian. Gondok. Coba buka tuh. Ada bang. Ada kayak gambar player lagi. Serius. Kebanyakan love sebenarnya bang. Dia gini, lob tengah tuh ditarik gini. Ujungnya lob sebiji kan. Ya. Itu kayak player modelnya tuh. Berarti secara tidak langsung rasa untuk apresiasi karya seseorang bang. Kira-kira menurutnya bang bagaimana? Nah, itu gini dia. Jadi secara kopinya kan banyak yang salah. Hakikat kopi itu banyak yang salah kan belajarnya. Dia menjokikan nama kopi untuk dapat duit nih. Contohnya pakai nama kopi shop tadi, jual lemon tea, jual live music. Dapat. Ngerti ya? Hanya ya maybe 15% lah orang pesan kopi itu pun. Itu pun nggak tahu dia minum atau hanya formalitas atau pengen nampak keren depan temennya tuh. Paling pesan sudah. Itu ngerti ya? Habis. Ya. Kemudian ada orang yang lagi-lagi menjokikan kopi itu hanya pengen terlihat keren dari sisi bisnis. Wah, lo punya kopi shop ya? Oh iya, gue punya kopi shop. Tapi kopi yang tadi itu dia nggak mengilhami itu. Gimana sih sebenarnya jual menu kopi itu? Gimana sih sebenarnya attitude terhadap kopi itu, perlakuan terhadap kopi? Nggak dia pelajari. Yang penting dia tuh, yes, I have a coffee shop. Saya keren tuh. Kalian harus anggap saya keren karena saya punya coffee shop. Membangun stereotip. Punya mesin paling mahal nih, punya grinder gue paling mahal nih. Apakah salah orang seperti itu? Enggak. Dari sektor bisnis itu sudah benar. Pundi rupiah. Ya, sudah benar. Tapi dari hakikatnya kopi itu salah. Nah, kenapa ya tadi kopi itu makhluk hidup juga? Dia tuh baru mati ketika Anda tegak tuh. Masih bernyawa ketika dia belum di grinder tuh. Masih bernyawa ketika pas diteguk Sekarang dia gini, mati. Orang stroke masih bernapas nggak? Masih lah bang. Masih bernapas ya? Masih kan? Berarti masih ada yang aktif ya. Kopi juga kayak itu. Ada sifat hidroskopis namanya. Kau roasting tuh, kau dekatkan minyak kayu putih coba, atau balsam tuh. Nyerap nggak dia tuh? Nyerap, karena sifatnya hidroskopis itu sifat alamiahnya kopi itu. Berarti masih bernapas dia kan? Masih bernyawa dia kan? Belum mati dia. Baru mati itu ketika ruh dan jiwanya dipisahkan. Siapa ruhnya? Saripati. Siapa jiwanya? Itulah bubuk kopi. Baru selesai tugasnya di bumi ini ketika dia memberikan manfaat kepada makhluk hidup lain. Anda tegak dalam tubuh, kafeinnya aktif, ada 10 zat lain-lainnya itu aktif dalam tubuh kita tuh. Selesai tugasnya tuh di bumi. Nah, makhluk hidup di bumi ini 3 cuman kan? Binatang, tumbuhan, manusia. Kau pernah nggak manggil ayam? Kurr. Atau kucing, nis. Atau manggil anjing, atau manggil apa lagi? Manggil burung. Yang itu. Pertanyaannya, kenapa mereka respon? Jangan-jangan kur itu ada dalam kamus besar bahasa ayam tuh. Kur. Atau ada bahasa lain. Itu kan bahasa mereka tuh. Pernah nggak jok gitu? Mok nggak pernah kan? Selalu gitu kan? Itu berarti poketnya tuh. Kenapa begitu kita panggil kur? Mereka langsung Datang. Atau kalau bebek orang Gayo ini ri. Orang Gayo ini manggil kerbau a. Datang kerbaunya. Itu bahasa kan? Berarti bisa berbahasa satu makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Iya. Nah, sekarang kau tengok kopi nih. Tahu nggak dia sedang bilang apa? Mati kau mikirnya kan? Itu. Karena kalau binatang masih punya suara, tumbuhan tuh nggak bersuara. Apa dia bilang apa dia ini? Dia sedang ngomong itu.
Tahu apa bilangnya nih? Saru gitu. Kau mau ke duit banyak? Ya kan mau. Yakin kok? Yakin. Kalau kau mau, maka ini diambil katanya. Ini tunas air. Kalau ini tumbuh, mineral semua itu nggak masuk ke bunga, masuknya ke sini. Ngomong dia kan? Namanya bahasa visual, boy. Berarti komunikasinya dia melalui Begitulah kita tuh berinteraksi dengan makhluk hidup. Aku nengok green bean orang nggak usah crossing, ku tahu kebunnya terawat apa nggak terawat. Tahu aku. Dari warna green bean tahu aku dia maksa jemur atau jemurnya perlahan. Tahu aku. Itu bahasa visual. Nah, bagaimana cara tahu bahasa mereka ya? Try and error. Selalu melakukan selalu melakukan eksperimen dengan mereka. Oh, rupanya bahasanya ini. Orang nyeduh kopi pernah nggak blooming sekian detik? Saya disiram P60 nih, tahu P60 kan? Ya. Nanti siram pertama tuh, termin 1 ke termin kedua pasti ada jeda tuh kan? Ya, untuk apakah? Orang bisa 20 detik, 30 detik. Gasnya. Oh berani kali barista tuh bilang itu 30 detik. Oke, hari pertama dia seduh 30 detik, itu perfect rasionya. Terus kopinya guessing lagi nih 3 hari. Berani dia bilang 30 detik setelah hari ketiga? Nggak bisa, dia terus berubah. Ketika dia terkontaminasi dengan suhu panas ruangan, dia tetap mematangkan tuh panas dulu. Kita rebus telur nih ya. Oke. Hari pertama saya rebus 1 menit. Tiba-tiba besok saya taruh di bawah matahari nih. Masih terjadi nggak proses pematangan? Masih lah. Hari kedua masih di bawah matahari itu terjadi nggak proses pematangan? Masih bang. Artinya itu suhu yang dia terima kan? Ya. Mau dari matahari, mau dari panasnya ruangan, mau dari panasnya bola lampu, tetap dia terima. Tetap dia terjadi proses pemanasan. Itulah juga kopi itu selesai di roast tuh. Saya roasting medium nih, tetap perfect medium. Ternyata besok suhu ruangan panas nih. Masak lagi dia di dalam packing tuh. Naik lagi level roastnya. Makanya dalam dunia kopi itu ada kalibrasi. Setiap hari itu kalibrasi karena setiap hari rasa itu bergeser. Sebelum buka kedai berarti bangnya kalibrasi itu. Iya. Gak terbayang kok berapa kopiku di sana. Yang mana kerjaannya? Hah? Di anjing jualan kan? Jam berapa buka itu bang? Nah, makanya. Kalibrasi berapa ratus biji tuh. Makanya kita mainnya tuh di like roast. Itu kematangan pertamanya kopi tuh. First crack dia. Begitu kopi dimasak ketak. Itu kematangan pertama. Jadi kita ngerosting tuh di kematangan paling rendah, paling muda. Nah, sampai ilmu itu mau pikir. Iya itu. Konslet sarapmu nanti. Ya. Sedikit lagi keluar air dari telinga nih bang. Blender belak ya. Jadi jual kopi itu ya enggak semata iya punya meja kayu, punya lampu oranye kuning, punya musik jazz, punya toples kaca yang cantik, punya mesin nama, bukan itu. Sekedar itu ya. Jadi kopi itu ada 3 biji cacat. Satu namanya single bean, itu berry. Kemudian triple bean, satu dalam buah itu 3 biji kopi ya. Kemudian ada 11 bean, sebelah besar sebelah kecil, itu biji cacat. Biji normal itu 2 dalam satu buah. Nah, bicara kopi itu bicara 2 ilmu, sains dan seni, sama kayak mata koin ya. Koin uang dimanapun di dunia ini sebelah sains sampai sebelah seni ya. Coba apa cari, nggak ada tuh sebelah gambar burung, sebelah gambar angklung, nggak ada. Begitu juga kopi, sama kayak otak ada. Logik, sebelahnya imajiner, sebelahnya seni, sebelahnya sains. Kau ngitung matematika itu bukan pakai otak kanan, otak kiri. Menggambar baru pakai otak kanan, imajiner. Nah, ya, ngerti kan? Nah, begitu juga kopi. Kopi itu nggak cukup punya desain keren di kedaimu. Oke, gelasnya cantik nih, piringnya cantik, rasa kopinya kayak anjing. Terbalik lagi, rasa kopinya keren, attitude pelayanannya nggak bagus. Pelayannya sombong, nggak ramah, barista juga sombong. Yang punya pun kayak tokek kayak tadi misalnya kan. Timak nih deh. Timak pula aku nih deh. Itulah dia. Jadi ketika kopinya udah bagus, kemudian disajikan dengan pelayanan yang bagus, dengan packaging yang bagus, jadi bernilai nggak dia? Bernilai bang. Nah itu dia. Maka kalau koin tadi pun 11 sen, dia nggak akan bernilai gitu. Harus ada imajiner. Ya.
Itu juga otak kita nih. Bayangkan otak kiri nggak ada, gimana kita ngitung? Ya kan? Gimana kita pakai baju tuh? Yang leher ke tangan ke leher lubangnya kan? Itu kalau nggak ada otak kiri itu. Nah, 1 tambah 1 2. Tapi bisa juga jadi 5 bang. nah itu perkaranya tuh tadi aku bilang. 1 tambah 2 itu bisa jadi 5. Bisa memang. Dan di kopi ada ilmu itu. Rasa dan aroma itu apakah diingat oleh otak? Apakah memorinya itu di otak? Kasih kasus ya. Tahu kulit pohon jeruk yang berduri kan? Ah, itu yang belang-belang kan? Udah tahu ya? Kalau belum tahu berarti udah tahu ya. Berarti otak kita udah ingat ya. Tahu nggak aroma kulit pohon jeruk? Sehebat apapun otakmu dia nggak akan bisa ngerekam itu. Yang bisa merekam itu hanya hidung. Maka hidungmu itu punya memori sendiri. Bukan memori otak dipakai. Hidung dan lidah itu punya memori sendiri. Biar dia ingat maka harus sering dilatih. Oh, paham berarti ilmu kita nih. Selama ini kita rasa asin manis pedas. Ternyata memorinya kita itu belum kita racik. Yang merekam itu adalah lidah. Kalau dari kecil kok doktrin gula tuh jangan dimakan, itu gula tuh pedas. Sampai sekarang kok akan mau makan gula tuh. Oke. Ngerti nggak? Sudah dibuat sedemikian rupa bahwa pedasnya itu direkam oleh otak. Rasanya direkam oleh lidah. Berarti orang yang rasa lidahnya ada rasa ini kayak kopi, kayak tadi bang, ini cuma rasa kopi nih. Berarti itu ya karena sebelumnya Anda itu ilmunya dapat kopi itu ini. Maka ketika saya kasih kopi yang sekian harganya, Anda bilang ya sama ini kopi. Kopi Anda samakan sama kopi yang harga saset tadi. Ya. Tapi saya udah belajar duluan ilmunya nih, gedebam, belajar sensori, belajar aroma jahe, belajar aroma temulawak, belajar nih. Saya dulu belajar gini nih, 2016 itu saya paling banyak lakban di kamar saya. Dan saya paling banyak celana kayak kalian nih. Karena banyak kantong. Sebelah ini jahe, ini temulawak, bunga lawang, di sini cengkeh, di sini kayu manis. Jadi setiap 1 jam bahan-bahan rempah itu saya tempel hidung saya pakai lakban. Di save caranya. Gitu bang? Iya. Biar hidung saya ini punya pembiasaan dalam jangka waktu yang panjang untuk aroma itu terekam dalam hidung saya ini. Sehingga apa? Hidung saya ini poketnya bertambah tuh. Tanah saya seduh, goni saya seduh, debu saya seduh. Untuk apa? Belajar defektif di kopi itu. Cacat rasa namanya. Sampai kopi itu bisa kayak rasa baterai itu. Pernah nggak nyoba baterai? Taruh lidah? Belum bang. Nah, jadi Anda tidak akan pernah tahu kalau Anda nggak coba. Berapa barista yang udah tahu ilmu itu? Ini ilmu yang paling keren nih. Rata-rata orang kopi ku taruh kayak itu bilangnya kok gila. Apa lagi yang dilakukan ini? Ambil satu. Dah. Oke. Dah. Diapakan ini Ini bang? kan belum matang nih. Punya terus. Lupa aja lupa di sini. Tahan terus sampai hilang rasa pahitnya. Sampai hilang rasa pahit itu betul-betul habis hilang. Tetap dikunyah, jangan ditelan. Jangan ditelan. Kunyah aja terus. Airnya ditelan. Nah, airnya boleh. Tapi kopinya jangan ditelan. Kunyah terus sampai habis hilang rasa pahitnya. Mulai hilang? Hilang? Iya hilang. Hilang? Manis nggak? Mulai tawar saya bang, saya tawar. Agak Tawar, itu manis. Mulai terasa manis nggak? Pelan-pelan. Dia kayak tawar manisnya. Mulai nggak sepahit pertama ya? Itu menandakan bahwa gula itu punya kadar glukosa dan fruktosa. Yang sebenarnya kopi itu nggak pahit. Perlakuan yang salah membuat dia itu punya rasa pahit yang nyelengi itu. Perlakuan yang salah terhadap kopi berarti bang. Jadi kopi itu bukan pembakuan tapi perlakuan. Tawar kan? Tawar kan? Itu juga sebenarnya rasa kopi asli bang. Bisa dibilang. Itu unsur-unsur yang dimiliki oleh kopi itu.
Selain punya sisi pahit, dia punya sisi manis. Yang orang nggak mau sabar mempelajari itu. Nah, masalah manis itu diselesaikan dengan teknologi. Teknik seduh lah, alat inilah, alat itulah. Sudah. Stereotip orang tentang kopi itu sih. Ya, warna pun. Pertama kayak mau mual kita memang kan, kayak mau muntah kan. Makin kesini hilang pahitnya, tawar-tawar. Jadi bagaimana Anda mau tahu bahwa roastingan Anda itu masih alot kalau Anda nggak pernah makan kopi muda? Orang bilang, oh masih bau kopi muda, masih rasa kopi muda. Pernah kau makan ke kopi muda? Kalau nggak pernah kau makan, pantatmu kau bilang itu kopi itu masih muda. Gitu. Ya kan? Jadi dari cara makan itu udah kalian tahu kayak mana aku belajar dulu kan? Ya kan? Sampai merubah rasa, sampai dapat ini sisi sampai habis bang. Ini nggak apa-apa ditelan bang? Nggak apa-apa, nggak mati kok, tenang aja. Mati kok aku yang lalu. Oke, kayaknya ada yang mau ditanya? Kita closing dulu baru kita lanjut out of record. Gimana? Boleh kasih satu statement bang tentang kopi gitu. Ya, kopi itu tidak pernah salah, yang salah itu manusianya. Masalah manusia, perlakuan. Iya. Ciptaan Tuhan itu tidak pernah gagal. Yang selalu gagal itu ya manusia. Ya kan? Nah itu aja. Kopi itu tidak pernah salah, yang salah itu manusia. Asik sekali, mantap. Oke, kita akhiri record hari ini. Kita akan banyak bicara lagi, tapi out of record. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.